Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswa kelas 9, saat ini adalah jam layanan bimbingan konseling. Karena jam BK saat pandemi ini, apalagi pada masa tatap muka terbatas ini, sangat terbatas, terutama untuk jam pembelajaran kalian. Jadi ada beberapa mata pelajaran tertentu yang konsepnya tetap daring atau tetap online. Jadi meskipun kalian masuk sekolah, tetap nanti kedepannya ada beberapa pelajaran atau layanan itu tetap online. Nah, termasuk bimbingan konseling atau BK juga akan tetap online. Jadi saya harap kalian menyimak materi, memahami materi secara virtual, secara online, dan saya juga tetap akan membuka sesi konseling seperti kalian di kelas-kelas sebelumnya ketika kalian kelas 7 atau kelas 8, bahwa BK itu fungsinya di sekolah menjembatani kalian, memfasilitasi kalian untuk bisa mempermudah jalan kalian selama sekolah. Fasilitas itu juga termasuk dari bimbingan klasikal atau pembelajaran mengenai materi-materi atau konten-konten di luar materi pembelajaran seperti matematika, IPA, IPS, di luar seperti itu yang nantinya dibutuhkan oleh kalian di masa yang akan datang. Jadi materi-materi bersifat umum, bersifat karakter, pembentukan karakter kalian yang nanti juga akan dibutuhkan di kehidupan kalian di masa yang akan datang. Selain itu juga ada juga fasilitas BK yaitu konseling, jadi tempat curahan hati kalian ketika kalian menghadapi suatu masalah yang kalian membutuhkan bantuan orang lain, atau juga setidaknya untuk membuat hati kalian lega, nyaman untuk bisa berbagi masalah kepada orang lain. Ya, jadi itu fungsinya BK, membantu kalian untuk mengatasi segala permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Oke, kita langsung ke materi. Jadi tetap satu pertemuan tema itu kita adakan untuk 2 kali pertemuan. Kalau kemarin temanya tentang menjaga kesehatan di masa pandemi, saya hanya memberikan video intermezzo kepada kalian yang sedikit membuka materi mengenai apa itu bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi. Hari ini lebih lengkapnya kalian juga bisa membuka modul kalian, jadi sama-sama belajar melalui video ini dan juga melalui modul kalian biar bisa kalian amati secara langsung. Oke, saya juga langsung membuka modul guru. Baik, saya perjelas modul saya. Nah, tema kita hari ini yaitu menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Perlu kalian ketahui anak-anak, jadi kesehatan ini saya garis bawahi atau saya blok. Kesehatan itu adalah yang terpenting dan segalanya saat ini. Jadi saat ini prestasi terbesar seorang manusia itu adalah bisa menjaga kesehatannya. Terlebih penyakit yang mematikan, termasuk penyakit yang saat ini sedang marak di seluruh dunia, yaitu pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Nah,
Saya kutip beberapa materi yang ada di modul kalian. Mengutamakan kesehatan dengan cara menjaga kesehatan itu adalah hal yang benar dan tepat untuk saat ini. Mengingat manfaat kesehatan melebihi segalanya, ya, dan lebih berharga daripada harta sekalipun. Oke. Kesehatan pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Namun, banyak orang dalam hidupnya tidak ingin menghabiskan kegiatan yang bersangkutan dengan nilai kesehatan. Ya, kesehatan adalah nilai fantastis, harga tinggi, praktis, tidak ada nilai terukur yang tak tertandingi dengan harga apapun. Ya, jadi kesehatan itu nilai harganya itu sangat tinggi. Kenapa kok disebut sangat tinggi? Karena ada pepatah mengatakan kesehatan itu mahal harganya. Itu bukan hanya pepatah, itu kalimat real yang ada saat ini. Kenapa kok bisa begitu? Coba kalau kalian mengalami sakit, oke? Mungkin sakit biasa, kita bahas saja sakit yang sangat biasa, sakit flu, panas, batuk, sakit kepala, dan lain sebagainya. Ketika rasa sakit itu datang yang kalian hadapi, tentu kalian merasa malas, lesu, tak berdaya, kemudian merasa tidak enak makan, kemudian merasa tidak semangat untuk melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan apapun. Kalian hanya terbaring di kamar tidur, di kasur, di atas kasur, kemudian hanya bisa lunglai tidur seperti itu. Nah, itu yang kalian alami seperti itu adalah mahal harganya, ya. Kesehatan tuh. Belum lagi kalian itu berobat, ya, ke dokter, menebus obat tersebut, membayar dokter, itu akan mengeluarkan uang yang cukup mahal. Apalagi jangan sampai kalau kita sampai terkena penyakit-penyakit yang sangat berbahaya saat ini, ya, seperti virus COVID-19, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya, kanker, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit berbahaya, itu memerlukan biaya yang sangat mahal, anak-anak, ya. Ketika kalian berada di rumah sakit, tentu tidak hanya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta yang harus orang tua kalian keluarkan apabila kalian sakit sampai ke rumah sakit. Apalagi kalau sampai virus COVID, ya, apalagi kalau terkena virus COVID yang istilahnya itu kalian tidak kebagian tempat menginap di rumah sakit daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian kalian kondisinya sangat, misalkan kita kondisinya sangat bahaya, kita sampai tidak bisa bernafas, kemudian kita sangat kesulitan untuk oksigen, mau tidak mau kita harus dirujuk di rumah sakit swasta, rumah sakit yang biayanya sangat tinggi. Pernah di suatu berita saya mendengar ada pengalaman orang karena di beberapa rumah sakit rujukan COVID itu penuh, ya, padahal kondisinya itu sudah semakin drop, mau tidak mau dia harus menempuh atau dirawat di rumah sakit swasta yang notabene harganya sangat mahal. Selama 2 minggu proses karantina, kemudian proses diobati oleh perawat dan lain sebagainya. Tahukah kalian berapa harga yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Sebanyak 200 juta. Ya, sebanyak 200 juta yang bisa dikeluarkan oleh orang yang terkena penyakit COVID di rumah sakit swasta. Karena rumah sakit pemerintah itu sudah penuh. Karena saking banyaknya penderita COVID. Sementara kalau dia di rumah, kemungkinan bisa meninggal karena sudah down fisiknya. Oleh sebab itu, inilah penting kalau kesehatan itu
Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya. Jadi anak-anak, untuk berikutnya kita harus taat protokol kesehatan. Yang poin yang kedua. Jadi selama memasuki masa pandemi ini, kamu tentunya sangat tahu dan tidak asing perihal mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Terutama ketika kamu sedang berada di luar rumah. Ketika harus makan di luar maupun hanya untuk berbelanja ke supermarket atau toko, selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau namanya protokol kesehatan, dimanapun kalian berada, itu hendaknya selalu diterapkan. Jadi bukan hanya kalian hafal saja 3M ataupun 5M, tapi benar-benar dengan memakai masker yang paling utama itu harus benar-benar diterapkan. Meskipun kamu belanja di toko depan rumah sekalipun. Itu ya. Jadi namanya juga protokol kesehatan. Kalau kalian masih ingat 3M atau 5M sekarang, tambah dengan mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Jadi 3M plus 2M atau dikatakan 5M itu harus benar-benar di luar kepala dan dilaksanakan. Jadi bukan hanya dihafalkan tapi juga dilaksanakan. Berikutnya, menjaga kesehatan itu bermacam-macam caranya, ya. Yang paling umum atau yang paling utama itu adalah menjaga pola makan. Namanya pola makan, kalau kita pelajaran dari SD, mungkin dari kalian kecil itu diajarkan bahwa manusia itu makan tuh minimal 3 kali sehari. Tapi pada kenyataannya saya sering menemukan di antara kalian itu saat sebelum pandemi itu sering tidak sarapan, ya, atau sering melupakan sarapannya nanti saat di sekolah atau jam istirahat. Jam istirahat itu padahal di sekolah kita itu mungkin sekitar jam 9. Nah, itu perilaku yang tidak baik. Seharusnya kalian jangan ulangi lagi di masa sekarang, utamanya di masa pandemi. Karena dengan kita selalu taat makan pagi atau sarapan, itu setidak-tidaknya sebelum kalian berangkat sekolah. Karena kalau di saat makan pagi itu kan paling tidak jam 6 sampai jam 8. Kalau jam 8 itu kan tidak mungkin karena kita pembelajaran, ya kan. Nah, itu harusnya sebelum berangkat sekolah dibiasakan untuk makan pagi atau sarapan. Apapun lah. Mungkin kalian jika orang tua belum siap ya bisa dengan roti atau mungkin bisa dengan yang lainnya atau paling bisa dengan nasi saja dengan garam, itu pun itu paling minimal lah. Ya, jadi harus mengutamakan makan pagi sebelum berangkat sekolah. Nah, nanti akan dengan seperti itu kan nanti kalian akan terbiasa untuk menguatkan imunitas kalian bisa menghadapi pandemi di saat sekarang ini. Itu dengan pola makan. Berikutnya, mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi tidak hanya makan 3 kali sehari, tetapi kalian harus bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang. Harus ada sayurannya, harus ada buahnya, ya, harus ada proteinnya. Protein itu bisa diperoleh dari ikan, dari telur, dari ikan, daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Itu kemudian bisa ditambah dengan susu, ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Jadi gizi yang seimbang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kemudian hindari makan yang berlebihan. Makan kurang juga tidak baik, berlebih juga tidak baik. Jadi sebisa mungkin harus seimbang. Kemudian hindari makan sampah. Makan sampah itu bukan berarti kalian makan dari sampah, ya,
Tapi makanan sampah itu bisa berupa junk food. Junk food itu bahasa Indonesianya itu makanan instan ya. Jadi makan mie instan itu kalau berlebih juga tidak baik ya. Kemudian makan makanan yang mengandung pengawet seperti kalau kalian sering makan pentol itu saya lihat tolong hindari sausnya, karena sausnya itu biasanya dari pengawet ya, dari bahan-bahan yang kurang steril. Lebih baik menggunakan kecap saja atau yang lainnya. Itu. Kemudian dari bahan pengawet itu biasanya makan makanan yang sering kalian buat jajan itu makanan-makanan kemasan. Itu pasti ada pengawetnya. Jadi itu tidak baik kalau kalian makan terlalu sering. Ya, anak-anak. Kemudian konsumsi cukup cairan. Cairan itu yang paling terbaik adalah air putih. Jadi manusia itu tidak-tidaknya 8 gelas per hari untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Apalagi kalau kalian aktivitasnya sangat banyak, mungkin mendalami olahraga atau lain-lainnya, itu juga harus bertambah konsumsi cairannya. Kemudian olahraga teratur. Ya, cepet ya. Olahraga teratur itu sebentar saya, karena olahraga teratur itu dengan kalian, saya yakin dengan tugas-tugas dari bapak ibu guru-guru dari olahraga itu juga bisa membuat kalian itu teratur dalam olahraga, tapi jangan hanya sebagai memenuhi tugas saja ya. Jadi dengan kalian mengirimkan foto-foto kalian berolahraga itu diharapkan kalian itu teratur untuk berolahraga. Harapannya seperti itu. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu sekarang menjadi tren kebiasaan baru yang wajib untuk diterapkan terus-menerus. Jadi kalau kalian ketika berada di luar rumah memegang sesuatu itu hendaknya sebelum memegang sesuatu hendaknya cuci tangan, atau setelah memegang sesuatu itu hendaknya cuci tangan. Hal yang paling simpel itu kalau kalian punya hand sanitizer itu kalian bisa masukkan dalam botol yang kecil, itu bisa kalian bawa kemanapun kalian berpergian, itu bisa kalian semprotkan setelah kalian memegang suatu benda ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, jadi hindari untuk bagi kalian, utamanya anak laki-laki mungkin atau mungkin anak perempuan, begadang ya. Jadi sebisa mungkin tidur itu paling maksimal jam pukul 10 malam. Hindari jangan sampai kalian itu di atas jam 12 malam baru tidur. Itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian mencukupi kebutuhan serat. Serat itu diperoleh dari makan makanan yang mengandung sayur ya. Kemudian kendalikan stres ya, kendalikan stres, jangan sampai stres, jangan sampai banyak pikiran. Kemudian mencukupi kebutuhan vitamin, suplemen, menjaga higienitas makanan. Jadi makanan itu dibiasakan untuk selalu tertutup ya, terbungkus. Jangan sampai makan itu tergeletak di luar tanpa ditutupi, karena itu akan dihinggapi lalat atau mungkin terkena debu yang bisa menyebabkan virus atau kuman. Kemudian berpikir positif ya. Berpikir positif itu juga sangat menolong, utamanya bagi mereka-mereka yang terkena penyakit virus seperti virus pandemi, virus COVID-19. Jadi kalau semakin pikirannya itu tidak positif atau berpikir yang ke arah kematian, misalnya penyakitnya gimana-gimana, itu nanti semakin drop tubuh, jadi semakin berbahaya untuk kelangsungan hidup ya. Jadi berpikir positif itu sangat menolong untuk kondisi saat ini. Oke, manfaat kesehatan tadi yang sudah saya singgung, bahwa dengan menjaga kesehatan juga akan mengurangi pengeluaran kalian ya, mengurangi pengeluaran orang tua kalian.
Ya, eh, itu kemudian menambah pemasukan. Jadi dengan tidak mengeluarkan biaya untuk ke rumah sakit ataupun membeli obat, itu tentu akan menambah pemasukan atau menghemat pengeluaran, juga menghemat waktu, karena dengan kita tidak sakit kita akan produktif untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas dan juga mengerjakan segala kegiatan yang belum tercapai. Nah, ini beberapa tips untuk menjaga kesehatan di pandemi bisa kalian pelajari secara mandiri ya di modul kalian. Ada mencuci tangan, ada mengatur pola makan, minum vitamin, mengkonsumsi air cukup. Nah, ini informasi-informasi seperti ini penting untuk kalian benar-benar laksanakan. Jadi bukan hanya dipahami saja, tapi benar-benar dilaksanakan, ngerti ketika misalkan terjadi. Jangan sampai ya di antara kita, mungkin saya, mungkin kalian terkena virus pandemi ini, COVID-19 ini, tentu bisa dimungkinkan karena saat ini memang semakin banyak yang terkena. Tapi ketika kita terkena, kita tidak panik ya. Apa yang harus kita lakukan saat terkena virus yang mematikan tersebut. Jadi yang perlu kalian lakukan itu apa saja, kalian bisa membaca dalam modul atau kalian bisa searching atau browsing di internet mengenai apapun langkah-langkah pertama yang bisa kita lakukan saat menghadapi COVID-19. Nah, ya, di kegiatan yang terakhir itu di kegiatan C ada aktivitas peserta didik atau activity peserta didik itu sama dengan yang di modul kalian ya, karena sama kalian bisa mengerjakannya di modul kalian juga atau bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan memberikan nama ya, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Setelah selesai mengerjakan, kemudian kalian foto ya, kemudian kirimkan ke WA-nya Bu Royen. Saya yakin di grup kelas kalian ada WA saya, ada foto saya. Saya juga memberikan nama saya lengkap juga di profil WA juga. Jadi kalian bisa menyimpan nomor saya atau di dalamnya mengirimkan tugas. Jadi saya harap meskipun nanti kita terbatas dengan kondisi daring karena BK nanti tidak ada pertemuan untuk tatap muka, jadi kita tetap melanjutkan pembelajaran secara daring. Tidak hanya pembelajaran, saya harap anak-anak kelas 9 utamanya tolong lebih banyak terbuka mengenai permasalahan yang kalian hadapi saat ini, baik itu bidang pribadi, bidang sosial ya, kalian berteman dengan teman-teman kalian, kemudian bidang belajar kalian, kemudian juga bisa rencana masa depan karir kalian. Jadi itu bisa kita diskusikan, bisa kalian curhatkan kepada saya apa yang bisa saya bantu, kemudian saya bisa memberikan wawasan ke kalian untuk apa saja, masukan ke kalian apa saja, atau mungkin kalian setidaknya biar plong hati kalian untuk mau mencurahkan. Jadi BK itu bukan hanya sekedar saya memberikan materi seperti ini saja, tetapi saya siap untuk mendengarkan keluhan kalian, membantu kalian biar bisa melancar untuk meraih cita-cita kalian menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kembali lagi ke aktivitas ini dikerjakan ya. Mungkin ada yang pertanyaan mengenai nomor 5, buatlah poster tentang ajakan menerapkan hidup bersih sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak, poster ini yang dimaksudkan sederhana saja. Jadi kalian tidak perlu memikirkan poster itu kan, kalau kalian browsing di internet, poster itu kan gambarnya macam-macam bagus ya. Itu tidak susah seperti itu. Kalian hanya cukup menggambar sederhana. Bisa menggambar menggunakan pensil, bisa menggambar menggunakan ballpoint. Yang penting ada kalimat ajakan. Kalimat-kalimat ajakan yang mengajak ke arah
menerapkan hidup bersih dan sehat, dan juga mengajak menerapkan protokol kesehatan. Yang penting itu. Jadi namanya poster itu yang penting ada gambar sedikit, yang penting ajakan untuk menerapkan gambarnya itu nyambung dengan menerapkan hidup bersih dan sehat ataupun protokol kesehatan, ya. Itu. Jadi sederhana saja, kalian bisa mengerjakannya saat ini juga. Batas waktunya adalah 1 minggu ke depan sebelum hari Senin, ya. Ingat, semoga kalian bisa mengerjakan. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa japri WA ke saya. Tentu kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan seseorang, ya. Jadi saya siap melayani atau memberikan penjelasan ulang apabila kalian tidak mengerti. Gitu ya anak-anak. Oke, materi kita hari ini sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.